Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Tasmita dari program studi manajemen pendidikan Islam. Saat ini saya membuat video tugas UAS Edu Entrepreneurship. Saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Masa Depan Entrepreneurship di Indonesia. Pada zaman perubahan zaman, mengingat adanya inovasi di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Di era digital saat ini, pendidikan konvensional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan pembelajaran generasi muda secara utuh. Dunia pendidikan digital fleksibel, kreatif, serta mampu menciptakan solusi dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Disinilah konsep eduentrenship hadir sebagai bentuk integritas antara semangat kewirausahaan dan misi pendidikan yang kuat. Entrepreneurship bukan hanya soal bisnis dalam pendidikan, melainkan tentang bagaimana menciptakan ekonomi global yang berdampak jangka panjang. Edupreneurship secara etimologis berasal dari dua kata. Yang pertama, education atau pendidikan, dan seorang entrepreneur tidak hanya sekedar menjual produk atau jasa, tetapi menciptakan solusi membawa manfaat, peluang untuk berinovasi dan berkontribusi melalui model bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberadaan edupreneur sangat penting untuk menghadiri model pendidikan alternatif yang lebih dinamis, adaptif, dan menjangkau lebih banyak orang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih banyak wilayah dengan keterbatasan akses terhadap guru berkualitas, fasilitas belajar, maupun koneksi internet. Kondisi ini tidak hanya menghambat penyampaian kualitas pendidikan nasional, tapi juga memperlebar kesenjangan posisi sosial. Edupreneurship menawarkan pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi dan kreatif agar pendidikan bisa menjangkau hingga ke pelosok negeri. Di tingkat global, banyak negara telah lebih dulu mengembangkan edupreneurship sebagai pergerakan sosial. Contohnya adalah Khan Academy di Amerika Serikat yang menyediakan materi belajar gratis melalui video. Di Indonesia, model seperti ini juga mulai tumbuh melalui servis seperti Ruang Guru, Zenius, Flipboard, dan sekolah. Mereka tidak hanya menciptakan platform pembelajaran, tetapi juga membuka akses pendidikan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Artinya, edupreneur juga memiliki inklusivitas. Salah satunya hambatan utama bagi pertumbuhan entrepreneurship di Indonesia adalah regulasi pendidikan yang masih kaku dan birokratis. Banyak inovasi pendidikan berbasis teknologi tidak bisa dengan mudah masuk ke sekolah-sekolah karena terbentur aturan perizinan dan kurikulum yang terpusat. Pemerintah perlu membuka ruang yang lebih fleksibel agar sekolah dapat bekerja dengan pelaku edupreneur secara legal dan produktif tanpa harus tersandung persoalan administratif yang panjang. Meskipun tren digitalisasi sangat penting, kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis daring. Internet lambat, listrik terbatas, dan kurangnya perangkat digital menjadi hambatan nyata bagi implementasi inovasi teknologi pendidikan. Tanpa perhatian serius terhadap hal ini, edupreneur hanya menjangkau masyarakat urban dalam menciptakan ketimpangan digital yang semakin besar. Bahkan hanya infrastruktur, tetapi juga budaya digital yang belum sepenuhnya terbentuk. Banyak guru, siswa, bahkan orang tua belum terbiasa dengan sistem pembelajaran
pemasaran, serta sistem operasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem dukungan seperti inkubator bisnis, pendidikan, dana hibah, dan investor sosial yang siap membiayai inovasi yang berdampak. Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia diproduk mencapai lebih dari 60% dari total populasi. Ini merupakan pasar besar bagi penduduk dunia pendidikan dan pelatihan. Generasi muda yang haus akan ilmu pengetahuan, skill baru, dan pengalaman belajar fleksibel menjadi target ideal untuk pengembangan produk-produk edukatif yang relevan dan menarik. Salah satu kekuatan utama dari edupreneur adalah kemampuannya dalam melihat peluang dari masalah. Seorang edupreneur tidak melihat rendahnya minat baca sebagai hambatan, melainkan tantangan untuk menciptakan konten yang menarik. Dia tidak melihat ketimpangan pendidikan sebagai kebatasan, tetapi sebagai lantang dakwah intelektual. Pola pikir seperti inilah yang menjadikan edupreneur tangguh, inovatif, dan terus bertumbuh. Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung edupreneurship juga menjadi faktor penting. Perusahaan besar dapat memberikan dana hibah, mentoring, atau program CSR yang mendukung strategi pendidikan. Hal ini lainnya adalah bahwa edupreneurship tidak memerlukan modal besar dari awal. Modal utama adalah ide, kemauan, dan niat untuk bermanfaat. Seorang mahasiswa bisa memulai dari hal sederhana, membuat video pembelajaran YouTube, membuka kelas daring lewat Google Meet, atau menjual e-book buatan sendiri. Dengan konsistensi dan keberanian mencoba, usaha kecil ini bisa berkembang menjadi gerakan besar yang berdampak. Lebih jauh lagi, pengembangan edupreneurship dapat menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi dan pengangguran sarjana. Banyak lulusan pendidikan yang sulit mendapatkan pekerjaan formal, namun mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengajar, memotivasi, dan menciptakan media pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah juga sebaiknya mulai melibatkan para edupreneur dalam program pendidikan lokal, misalnya melibatkan mereka dalam pelatihan guru, menyusun kurikulum muatan lokal, atau penyediaan platform pembelajaran digital di desa-desa. Dengan cara ini, para inovator pendidikan lokal tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan struktural. Kedepan penting untuk pembangunan pertanian, pengembangan edupreneurship di Indonesia ini mencakupi pembinaan ide, akses inkubasi, dukungan dana, serta perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Hal ini akan membiarkan kejelasan dan keberlanjutan bagi para pelaku edupreneur dalam mengembangkan inovasinya. Salah satu aspek penting yang belum banyak dibahas dalam konteks entrepreneurship adalah keterkaitannya dengan pendidikan karakter dan nilai. Edupreneur tidak hanya membawa inovasi teknologi atau metode pembelajaran baru, tetapi juga bisa menjadi agen pembawa nilai moral dan budaya bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, banyak peserta didik yang kehilangan pegangan nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Edupreneur dapat mengangkat kembali nilai-nilai tersebut melalui produk dan layanan yang menanamkan karakter positif, misalnya dengan membuat modul pembelajaran berbasis kisah inspiratif tokoh nasional. Media digital menyisipkan pesan moral dan pelatihan soft skill yang membentuk etika kerja dan integritas. Salah satu kekuatan utama dari edupreneur adalah kemampuannya dalam melihat peluang dari masalah. Seorang edupreneur tidak memilih rendahnya minat baca sebagai hambatan, melainkan tantangan untuk menciptakan konten yang menarik. Dia tidak melihat ketimpangan pendidikan sebagai batasan, tetapi sebagai lantang dakwah intelektual. Pola pikir seperti inilah yang menjadikan edupreneur tangguh, inovatif,
bahwa entrepreneurship tidak memerlukan modal besar dari awal. Modal utama adalah ide, kemauan, dan niat untuk bermanfaat. Demikian dari presentasi